Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Roisdeng Abdullah. Saya dari program studi Teknik Pertambangan Unisba. Saya di sini akan mempresentasikan hasil dari penelitian saya yang berjudul Pengaruh Bidang Diskontinu terhadap Potensi Longsoran Baji pada Lereng Tambang Terbuka di PT Indosemen Tunggal Prakarsa Desa Palimanan, Kecamatan Gempol, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, yang dibimbing oleh Bapak Iri Yuradi STMT sebagai pembimbing dan Bapak Sondari STMT sebagai kopembimbing. Latar belakang: pada tambang terbuka, lereng tambang akan selalu berpotensi mengalami kelongsoran. Jenis longsoran yang terjadi pada lereng tambang dapat diketahui dari kedudukan lereng dan keterdapatan bidang diskontinu pada lereng. Analisis kinematika merupakan upaya yang digunakan untuk mengetahui kestabilan dari suatu lereng. Analisis kinematik pada lereng dapat digunakan untuk mengetahui jenis potensi longsoran yang akan terjadi. Daerah penelitian berada di PT Indosemen Tunggal Prakarsa. Pada kuari BDC, pada kuari A telah terjadi longsor dengan indikasi jenis longsoran bidang yang menghambat kegiatan penambangan. Adapun tujuan penelitian yang pertama untuk mengetahui arah orientasi bidang diskontinu dari hasil pengukuran di muka lereng. Yang kedua untuk mengetahui potensi longsoran baji dengan menggunakan analisis stereografis pada daerah penelitian. Adapun proses penelitian yang saya lakukan, yang pertama menghasilkan data primer dengan melakukan pengukuran secara langsung di lapangan. Pengukuran berupa pengukuran kedudukan data lereng dan pengukuran data bidang diskontinu yang berkembang pada lereng tersebut. Adapun data sekunder yang digunakan oleh saya untuk sebagai data penunjang berupa peta topografi lokal yang akan menggambarkan situasi di mana saja titik pengamatan yang saya lakukan pada daerah penelitian. Adapun pengolahan data dilakukan dengan menggunakan software di Studio 3.0 dengan menggunakan metode kinematik. Tinjauan umum. Pada tinjauan umum ini didapatkan peta situasi yang akan menggambarkan di mana saja titik pengamatan yang saya lakukan. Di mana dapat dilihat pada peta situasi tersebut dilakukan satu titik pengamatan pada kuari B dan 9 titik pengukuran atau titik pengamatan di kuari C. Adapun data hasil pengukuran yang didapatkan pada pengukuran di lapangan yaitu berupa kedudukan lereng dan arah umum struktur kekar yang berkembang pada lereng tersebut, di mana pada tiap kedudukan lereng dan arah umum tersebut didapatkan data berupa data arah dan data kemiringan dari tiap kedudukan lereng ataupun arah umum struktur kekar yang berkembang pada lereng tersebut. Dari data tersebut diolah dengan menggunakan software Deep Studio 3.0, di mana dengan menggunakan software tersebut akan menghasilkan gambaran kontur plot dan diagram Rosette plot, di mana kontur plot ini akan menggambarkan banyaknya data yang diambil atau dihasilkan dari hasil pengukuran. Adapun diagram Rosette plot ini akan menggambarkan arah orientasi yang akan digambarkan oleh data-data yang dihasilkan dari data pengukuran. Selanjutnya dilakukan pengolahan metode kinematik dengan dihasilkannya kedudukan lereng dan arah umum struktur kekar yang berkembang pada lereng tersebut. Di sini akan menghasilkan potensi longsoran yang akan terjadi dengan pola yang tergambarkan dari hasil metode kinematik tersebut. Adapun data hasil pengolahan metode kinematik yang dihasilkan pada skala 1, pada skala 4, dan pada skala 8 dihasilkan potensi longsoran yang tidak terjadi adanya syarat longsoran yang terjadi, sehingga potensi longsoran tersebut tidak dapat diketahui. Selanjutnya pada skala 2, skala lain 3, skala 5, 6, 7, 9, dan 10 didapatkan potensi longsoran yang mungkin terjadi berupa jenis longsoran baji, di mana longsoran baji tersebut dapat diketahui dengan syarat-syarat tertentu, di mana syarat tersebut berupa terdapatnya dua arah orientasi umum kekar yang saling berpotongan dengan sudut yang dihasilkan lebih kecil daripada sudut kedudukan lereng, dan sudut tersebut lebih besar daripada sudut geser dalam pada lereng tersebut. Adapun kesimpulan dari hasil penelitian saya, yang pertama, secara umum arah orientasi bidang diskontinu pada daerah penelitian mempunyai kedudukan yang berbeda. Selanjutnya, yang kedua, potensi jenis longsoran yang terjadi pada daerah penelitian secara keseluruhan umumnya berpotensi terjadi jenis longsoran baji, di mana didapatkan pada daerah penelitian bahwasanya daerah penelitian merupakan tambang terbuka dengan sistem metode kuari, di mana metode kuari tersebut akan bergeometri open pit berupa lingkaran atau setengah lingkaran, di mana dengan hal tersebut akan menghasilkan arah orientasi ataupun arah kedudukan lereng yang akan berbeda dengan potensi longsoran yang umum terjadi pada lereng tambang terbuka berupa longsoran baji.
kasih.